Fazal sebutkan perbedaannya sama penelitianmu apa, sehingga nanti jelas posisi penelitianmu sama penelitian orang itu apa. Dan ingat skripsi yang diambil skripsi tafsir ya terutama. Ya Fazal, ini Baik masih Ustadz. banyak yang perlu diperbaiki, ya. Masih banyak yang kurang, harus ditambah. Ya. Kemudian ya barangkali itu aja dari saya. Ya. Saya kasih bingung lagi. Jadi, ya. Eh, tolong diperbaiki sesuai arahan yang sudah saya sampaikan. Eh, saya kembalikan kepada moderator, kepada pemimpin sidang. Baik, terima kasih kepada saudara penguji. Saya kemudian masuk sesi selanjutnya, yakni pengujian oleh Dewan Penguji, dosen penguji pertama kepada Pak Dr. Subur Wijaya, MPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Subur. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Aman Pak, jelas, Sudah. suaranya jelas. Terima kasih, Dr. Mahmud MAG, Daraf M. Faza Ilham Muas yang hari ini telah disidangkan dari skripsi saudara yang membahas tentang judi online dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ayat 219 di Quran Surah Al-Baqarah dan Al-Ma'idah 91. Tadi telah banyak dikupas, dibahas, didalami oleh Ustadz Mahmud dari skripsi saudara. Saya akan menambahkan ya untuk memperkuat dan hasilnya lebih baik dari skripsi ini. Coba saudara lihat ya di halaman pertama latar belakang. Di halaman pertama latar belakang itu harusnya di paragraf pertama itu mencantumkan referensi, menandakan kan bahwasanya di paragraf awal itu Anda sudah ada referensi. Saya sepakat tadi, setelah saya membaca secara keseluruhan dari awal hingga akhir, itu banyak sekali penulisan yang tidak sesuai kaidah pedoman, ya, terutama penulisan footnote, ya, penulisan eh, apa yang perlu ditransliterasikan, itu banyak sekali, ya, yang tidak menggunakan kaidah di dalam pedoman penulisan kita, sehingga ya membacanya juga agak rancu dalam hal ini. Terus kemudian eh, nanti tadi telah dijelaskan ya oleh Ustadz Mahmud. Saya ingin memperdalam, antum menganalisis judi online ini dengan analisis makosidi, iya, Maza. Iya Ustadz. Terus menggunakan Ibnu Asyur atau pemikirannya Ibnu Asyur. Makosidi Ibnu Asyur. Akan tetapi nanti ya, kamu mengklaim kebaruannya itu di dalam makosidi atau eh, makosidi itu hanya hifdul ardi, hifdul ir, ya.
Fokus utama. Pertanyaan saya, ya, apa ya pengertian makosidi menurut Ibnu Ashur? Hmm. Makosid menurut Ibnu Asyur adalah makna, makna dan hikmah yang dipancarkan oleh syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Ini mencakup tujuan umum, sifat-sifat syariat, serta makna hukum yang tersirat maupun tersurat dalam berbagai huruf. Seperti itu. Ya, itu di dalam halaman berapa? Ada nggak? Dalam halaman 49. Ustaz. 49. Ya, Nah, di dalam penelitian kamu itu kan menggunakan analisis makosid. Akan tetapi fokus kamu adalah hanya pada hifdzul irj. Ya, kalau kamu mengesampingkan hifdzun, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul nasl, ya, yang lima yang lain, sudah saja kamu tidak perlu menggunakan analisis makosid. Ya, baik, Ustaz. hilangkan saja analisis makosidnya, terus rubah skripsi kamu. Tidak perlu ada makosidi. Ya, itu tawaran yang pertama. Ini substantif. Nanti ada pertanyaan ulang lagi. Ya, dicatat ini. Kalau kamu ternyata fokus di dalam membahas itu menggunakan eh, hanya fokusnya hifdul irj, ya, itu kamu buang analisis makosid, kemudian kamu eh, buang semua kajian tentang makosid, tapi kamu fokus ke dalamnya. Karena kamu mengesampingkan hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdul mal, hifdun nasl. Nanti ada eh, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kamu ya menganggap hifdul ird itu menjadi fokus utama dalam kerangka atau problem judi online? Karena izin menjawab Ustadz, karena ketika orang melakukan judi online, maka sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam skripsi saya, Ustadz, akan turun murahnya, akan turun harga dirinya. Yang saya contohkan dalam apa namanya berita, yang saya contohkan dalam berita pada tadi kasus kriminalitas seperti itu, Ustaz. Sekarang gini,
Jika inti larangan judi adalah menjaga kehormatan, mengapa Al-Quran lebih banyak menyinggung permusuhan, hilangnya harta, lalai dari zikir, daripada kehormatan atau irdun itu sendiri? Coba jawab. Izin jawab, Ustadz, karena penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah menjelaskan itu semua hifdzul mal, hifdzul nas, seperti itu, Ustadz. Kalau Anda itu bukan jawaban, nanti akan termaktub bedanya nanti. Ya, ini ada hubungannya. Daripada Anda menyebutkan hifdzul ird itu, ini bertentangan dengan kaidah Al-Quran yang lebih banyak menyinggung permusuhan, hilangnya harta, lalai dari zikir. Anda tidak mencantumkan data fakta. Ini tidak fokus ini. Tadi ketika kamu menyebut hilangnya muruah, sebabnya muruah sehingga menjadi apa namanya, gila hormat, kemudian dia membunuh, itu tidak di atas normal. Itu berkebalikan dengan dalil kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kekufuran itu akibat dari fakir. Dia bisa kufur. Ini argumen kamu bisa terbantahkan banyak. Terus kemudian, satu, argumen kamu patah. Kedua, apakah kamu menemukan konsep hifdzul ird dari teks ayat, ya, yang ditafsirkan oleh Ibnu Asyur? Satu ya, pertanyaan nih. Atau ya, itu adalah konstruksi pendapat kamu sendiri. Saya membuka loh ya, ini di dalam tafsir Ibnu Asyur. Coba kamu buka kitabnya sekarang. Dalam redaksi ibarat yang mana Ibnu Asyur lebih meniatkan, ya, tentang hifdzul ird di dalam penafsiran Al-Baqarah 219, Al-Maidah 9091. Saya ini membuka tafsirnya. Ini nggak main-main, Mas, penelitian. Baik, Kita Ustadz. berpijak itu daripada data fakta yang ada, bukan asumsi dari penulis. Penulis belum bisa mengkonstruksi dalam skripsi ini, ya, mengkonstruksi atau mengasumsikan sendiri di luar daripada teks yang ada. Coba saya minta baca tafsirnya. Saya membuka ini tafsirnya. Bukan ilmu. Dan Pokok Anda bawa nggak kitabnya? izin Ustadz, tidak. Anda mau berperang tapi tidak membawa senjata ini. Bagaimana Anda mempertahankan argumentasinya?
Jadi Pak Mahmud, saya eh, penulis belum bisa jawab pertanyaan saya, apakah dia mengasumsikan sendiri ataukah memang hifdzul ird itu di dalam tafsir Ibnu Asyur itu betul-betul nampak. Saya membaca tafsir Ibnu Asyur ini, saya ingin memvalidasi, ya, menunggu jawabannya seperti apa. Ini jangan Hmm, sampai ada miskonsepsi. Jadi memberikan informasi kepada publik nanti berdasarkan tabawa. mana benar, tak muncul setuju diri. Yang bisa mempertahankan gitu aja. Skripsinya. Lebih dari 5 menit ini terdiam pimpinan sidang. Mana benar, ini pertanyaan inti loh. Ini pertanyaan inti dari penelitian. Dari penelitian ini nggak gitu. Bilang arahnya. Sebenarnya terdapat. Kalau yang izin Ustadz, izin jawab dalam halaman 110 di dalam Quran Surah Al-Ma'idah itu sendiri sebagai kesimpulan bahwasanya kandungan hukum dalam Surah Al-Ma'idah meniscayakan sebuah paradigma bahwa doktrin Al-Quran bukanlah aturan harfiah yang membatasi hak asasi, melainkan sebuah benteng perisai kemanusiaan yang sangat antisipatif. Rintitan, rentetan alasan pengharaman yang diungkap oleh wahyu ini bermuara pada satu hierarki pelindungan yang sangat krusial di era sekarang, yakni menjaga kewibawaan dan harga diri kemanusiaan, hifdzul ird. Ketika diksi dijerat perlahanan menghempaskan kemandirian finansial, mendisrupsi stabilitas keluarga melalui ancaman cerai hingga menuntun pelakunya memiliki perampokan kriminal,
maka secara bersamaan sang pejudi tengah melucuti pakaian kehormatan yang membungkus dirinya di tengah masyarakat. Maka dari itu, Quran Surah Al-Maidah ini hadir sebagai hukum yang membuktikan kepedulian sang pencipta dalam memproteksi eksistensi dan memanusiakan kembali manusia dari jerat deklarasi algoritma. Seperti itu, Ustaz. Itu kamu mengutip Hmm. kamu mengutip ayat Al-Maidah ya di halaman 110. Tetapi di halaman 110 yang kamu baca itu referensinya bukan dari uh, At-Tahrir wa Tanwir. Ini gimana ya? Apakah perlu saya berikan ibaratnya? Oke, kalau gitu kita buka ibaratnya. Ya, kita buka ibaratnya. Surah Suratul Maidah al-ayah ya 90 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansum wal azlam. Oke, ini di sini jelas ya, ya. Isti'nafu khitabin lil mu'minin, ya. Takfiyatan 'alal khitabil ladzi qablahu liyunzama madmunuhu. Fi silkil ladzi intidhama fihi madmunun fil khitab sabiq, ya. Ini ini pembahasan ya, pembahasan tentang khomar wal maisir, ya, maisir di sini coba yang lebih menitik tekankan kepada hifdzul ird pada ibarat yang mana? Kata kuncinya mana ya? Hmm. Bahkan eh, At-Tahrir wa Tanwir ini menggunakan konsep munasabat, ya. Misalkan ada munasabat daripada ayat Al-Maidah 99 itu munasabatnya An-Nahl 67. Terus kemudian Al-An'am 87. Begitu juga munasabahnya Al-Baqarah 219. Ya, yang paling jelas lah yang munasabat dengan Al-Baqarah 219. Wadzalika yatadammanu nahyan ghairu jazim. Fataraka syurbar khamri nasun kanu asatu taqwa. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayyana syafian. Ini ingat loh, apa di sini itu At-Tahrir wa Tanwir ini kitab kontemporer yang memerlukan kontekstualisasi untuk upaya pencegahan judi online dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kejujuran akademik, Pak Mahmud. Menyampaikan apa adanya daripada tinjauan tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kalau memang ada hifdzun nafasnya, hifdzuddinnya, ini banyak ini yang menggandung
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kan ada kerangka hifdzuddin, ada kerangka hifdzun nafas. Bukan berarti ini sama seperti penelitian yang lain, tidak dong. Ya, nanti Anda membedakannya dengan kajian yang lain. Silakan, mana lagi di dalam ibarat berikutnya. Hampir ya, hampir saya tidak menemukan terkait ibarat yang menjelaskan pentingnya hifdzul irdun ya dari penjelasan judi ini. Ada mungkin, akan tetapi itu perlu dikontekstualisasikan daripada teks yang ada ini. Makanya ketika Anda memang mengungkapkan di dalam At-Tahrir wa Tanwir seperti itu, saya ingin memvalidasi apakah betul At-Tahrir wa Tanwir ya mengemukakan ya bahwasannya fokus utamanya itu dalam dalam maqasidus syariah ya itu adalah hifdzul irdinya. Ini ketemu sudah nih. Saya tidak perlu membuka Al-Baqarah 219 juga, di sini sudah ada munasabah. Kalau mau saya bukakan langsung, monggo. Ini Al-Baqarah 219. Ya, ini Al-Baqarah 219. Tuh, bahwasanya di sini jelas kok. Usul fikih minal annal kulliyati tasyri'iyah wahiyya hafiduddin wan nafsi wal aqli wan nasabi wal mali wal irdi hiya mimma tafaqat alaihi syara'i. Wa hadzal qaul wa inna wa in kunna nusa'idu alaihi fa inna ma'nahu in di anna syara'a kullaha nadarat ila hifdhihi hatihi. Ini maksud saya perlu hati-hati ya. Tapi nggak tahu penulis mendalami secara mendalam atau tidak. Padahal cuma 3 ayat yang betul-betul ditulis gitu ya. Ini antum mengambil mengkonstruksi bahwasanya 3 ayat tentang judi, khomer judi ini ya, mengkonstruksi atas konstruksi pribadi, asumsi pribadi, atau memang ada di dalam ayat penafsiran At-Tahrir wa Tanwir. Yuk, silakan. Ini mimbar akademik dan kebebasan akademik serta kejujuran akademik. Izin Ustadz, izin sedikit menjawab. Hmm, Bagaimana yang di dalam batasan masalah, saya membatasi 3 ayat ini Ustadz. Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Seperti itu Ustadz. Jauh. Ya, Hmm. Oh iya, kalau itu dari judulnya juga sudah kelihatan, dari pembatasan sudah saya kelihatan. Ini intinya, fokus utamanya kamu
meng- membahas makosidi, ya, akan tetapi ya kamu lebih fokus utamanya adalah hifdzul ird, ya. Terus di dalam 3 ayat tersebut. Nah, ini fokus yang menjadikan fokus utama hifdzul irdi di dalam 3 ayat tersebut, ya, di dalam 2 surat 3 ayat tersebut, itu atas asumsi pribadi atau ya ada tercantum di dalam At-Tahrir wa Tanwir. Tercantum Ustadz, sedikit izin menjawab karena Iya, di dalam halaman 108 itu di paragraf bawah menguraikan gagasan sikap taglid tahrim didirikan di atas fondasi rasionalitas hukum yang sangat solid yang dipresentasikan oleh 4 ilah alasan hukum mengapa perjudian ini wajib dibasmi. Keempat ilah ini adalah kemampuannya dalam menguras dan memiskinkan sirkulasi harta yang sehat, memicu letupan pertikaian serta permusuhan komunal, menghalangi nurani manusia dari poin apa itu? kepekaan. Poin apa? Halaman berapa? 108. Di Izin poin Ustaz, yang iya. mana? Cek kandungan makna dan prinsip hukum. Iya Ustaz. Yang mana? Pada redaksi yang mana? Eh, Tadi yang sebelumnya sebenarnya Ustaz, Ibaratnya yang yang mana? Bahasa Arabnya yang itu menunjukkan eh adanya sebuah pilar kehormatan. Iya. memicu letupan pertikaian serta permusuhan komunal Ustaz. Apa itu? Itu apa coba? Bahasa Arabnya apa yang mana? Loh, kamu kok saya mengungkapkan bahasa Arabnya, kamu ke sana kemari tidak jelas. Kalau di footnote-nya itu pada juz 7 halaman 27 Ustaz. Bahasa Izin. Arabnya yang itu kan kamu kan mengambil dari At-Tahrir wa Tanwir. Itu bahasa Arabnya apa? Kalau di bahasa Arabnya apa terus diartikan bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Arabnya, izin Ustaz, al-adawat wal bagdu. Gak Seperti itu jelas Ustaz. suaranya, yang keras. Yang keras tuang. Kalau bahasa Arabnya, al-adawat wal bagdu. Apa itu Ancaman artinya Pak permusuhan. Mahmud? Coba ya, artinya apa itu? Yang keras betul. Adawat wal bagdu. Ada awal-awal banget. Terus artinya, Razan artinya apa? Ada awal banget. Kalau di Ibnu Ashur itu eh, mensignifikansi ancaman permusuhan. Seperti itu Ustaz. Izin. Jadi tafsir Arabnya yang mana? Di wilayah. Musuhnya. Ya. Saya menemukan al-adawata di dalam
Surah Al-Maidah ayat 14. Fa'aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ini Al-Maidah 14. Eksplisit ya. Ini yang hafid nih. 14. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati. Izin Ustadz, di halaman 107, paragraf kedua dalam perspektif teori maqasid Ibnu Asyur, term ancaman pemusnahan al-adawat wal baghdha ini sangat bertentangan secara diametral dengan pilar al-musawwa, kesetaraan dan visi tertinggi syariat, yakni as-shalah al-jama'i, harmoni tatanan sosial Ini masyarakat. antum menyebutkan term di dalam sebuah proses peng sebuah proses penafsiran itu juga tidak sesuai dengan kaidah term itu, istilah term masuk di dalam sebuah penafsiran. Ini dilihat dari mana antum ini begini? Kayaknya di At-Tahrir wa Tanwir polanya tidak seperti itu. Semakin antum berkelak-kelok, maka semakin kita akan memperdalam itu semua. Tadi kita sudah dibuktikan bagaimana penafsiran Ibnu Asyur, ya. Tadi kan sudah ditanyakan sama Pak Mahmud, apa itu pengertian tahlili, ijmali, mukoron. Al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati itu artinya permusuhan dan kebencian. Ini mana? Persoalan irdunnya di mana? Ya, irdun itu penghormatan, itu permusuhan itu nantinya lebih kepada di dalam eh, maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, ya. Ya, perlu pemahaman yang lebih dalam lah. Ustaz. Sekali lagi yang kita tekankan adalah kejujuran di dalam mimbar akademik ya. Kalau misalkan bisa membuktikan itu, silakan dibuktikan. Begitu Pak Mahmud, saya langsung menuju ke jantungnya. Ini pertanyaan saya tidak banyak, tapi ke jantungnya banget. Tapi eh, saya kira struktur bangunan yang dibangun dalam judul, terus kemudian latar belakang, metodologi,
teori, ya, sampai kepada implementasi penafsiran, bahkan cenderung ya, ada kecenderungan tidak berkesesuaian dengan ibarat narasi yang ada di dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, sehingga mengkonstruksi, mengasumsikan eh, apa terhadap sesuatu ibarat, ya, ini kontras dengan apa budaya mimbar akademik kita. Sudah cukup, Ustaz? Oh, masih ada tambahan lagi, Ustaz? Belum ditutup. Ya, eh, cukup ya, karena sudah tidak bisa bergerak. Iya, karena sudah nggak bisa jawab. Iya, Masih tidak, tidak bergerak dan bulat, eh, daripada. tidak bisa. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji pertama yang ini Dr. Wijaya. Jadi semua masukan perbaikan, ya, bahkan sebenarnya sudah butuh perombakan sebenarnya. Ya, butuh perombakan karena ternyata apa yang ingin dicapai sama Fajar itu nggak sesuai. Jadi ini butuh perombakan. Untuk kesimpulan dari hasil ujian ini nanti akan disampaikan sebagaimana biasa dengan surat keterangan hasil sidang. Tapi nanti untuk semua perbaikan silahkan dengarkan rekaman yang sudah disediakan sama panitia. Kita cukupkan sidang pada pagi hari ini. Saudara Faza tadi sudah disampaikan begitu banyak perbaikan sehingga harus segera melakukan perbaikan. Mengingat deadline-nya sudah sangat dekat. Bulan ini adalah bulan terakhir harus merampungkan akademik. Jadi tidak ada waktu leha-leha lagi buat gelombang ketiga ini. Setelah sidang harus segera menyelesaikan revisi. Nah, kita cukupkan sidang pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah, asyhadu asyhadu an la ilaha an la ilaha illa anta illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Baik, kita pokok di Zoom dulu ya. Udah keluar belum? Pajak screenshot dari laptop. baik. Izin foto Ustaz ya. 1, 2, 3. Sudah di blok semua. Oke, baik, kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rahasia. Silakan rahasia. Ya. Jadi, Pak Ustadz, nanti sidang keduanya jam 14 berarti. Baik, insya Allah. Semoga Ini Google Meet. antum masih jadi host ya, tinggal Iya, saya keluar dulu nggak apa-apa, antum masih jadi host, iya. tinggal di sub. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ini perbaiki.
Ya, itu nggak boleh fokus ke situ itu intinya. Ya, karena kalau yang kamu bilang itu ternyata nggak ada di dalam. Ya, coba kamu perhatikan. Hmm.